TVRI Jabar dan juga TVRI semua harus menjadi kreatif hub. Jadi memang kita punya mimpi ini TVRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tapi jadi simpul kreatif gitu. Jadi kita fasilitasi. Ini kan TVRI Jabar luas nih tempatnya nih. Iya. Ada tempat-tempat, dikasih aja ruang buat konten kreator, Malah merangkul ya Pak, merangkul startup, orang-orang filmmaker. lokal. Jadi mereka bisa kumpul di sini, kumpul diskusi lah, buat apalah workshop. Nanti mau belajar mengenai editing, belajar dengan teman-teman di TVRI. Teman-teman TVRI juga bisa kolaborasi buat konten dengan YouTuber di sini. Kan asik. Kita wadahin ya Iya. Pak. Selamat datang Pak Dirut, Pak Niko. Terima kasih terima sekali kasih. sudah menyempatkan hadir di podcast TVRI Jawa Barat. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, kan sekarang tuh TVRI lagi booming banget ya Pak. Bahkan semua TV mau dipindahkan ke kanal digital dan juga sekarang ada program ASO. Itu bagaimana sih Pak? Oke, ini sambil Tanggapannya? dibuka ya. Oh, Oke, iya. Kita menjelaskan juga bahwa kita sudah di antigen sebelumnya. Iya. Nah, ya, ini sebagai apa namanya? Syarat, tapi kita lepas sekarang. Kita semua udah tadi negatif ya. ASO ini kan amanat undang-undang ya Pak Dirut ya. Iya. Kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan November 2020 dan mengamanatkan bahwa analog switch off itu akan segera kita lakukan tanggal 2 November 2022 gitu ya. Kita ini termasuk yang telat nih di sekitar Asia Tenggara. Beberapa negara sudah bergerak digital dari beberapa tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, Iya, ya kan betul. gitu kan. Jadi analog ini sebenarnya analog ke digital ini adalah keniscayaan teknologi, ya kan. Nanti gambarnya lebih terang, suaranya lebih jernih. Dan kemudian dengan teknologi yang canggih ini, yang dulu kalau kita lihat kayak pita kaset ya misalnya, Iya, satu betul. pita kaset tuh misalnya isinya satu lagu gitu, ya. Kalau dipasang ya cuma satu lagu ya. Tapi sekarang di dalam satu pita kaset ini ada 8 lagu misalnya gitu, contoh ya. Artinya ada kecanggihan teknologi di sana, gambar lebih bagus, suara lebih bagus. Berarti lebih banyak manfaatnya ya Pak sebetulnya Nah, itu. Iya, betul. Pak Dirut jelasin untuk tuh. dinikmati oleh masyarakat betul. gitu. Karena kan kadang pas zaman dulu tuh Pak, saya kalau misalnya mau nonton TV banyak semut-semut gitu loh Pak. Iya, sama di rumah saya juga situ. Kalau udah jam 2 jam 3 pagi biasanya banyak semut memang. Iya, padahal nggak ada gula gitu. Nah, manfaatnya apa tuh Pak Dirut tadi? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Niko ya, bahwa memang yang paling utama itu dari segi teknologi Iya. ada lompatan yang jauh ke depan ya. Gambar lebih bening, suara jernih, dan teknologi lebih canggih. Jadi nanti kita nggak akan lihat lagi yang semut-semut Iya, itu. semut-semut itu Nggak ya ada Pak. yang lihat, Kadang hitam putih gitu loh Pak, sebelahnya hitam, sebelahnya lagi Iya, putih. gitu. karena ini kan frekuensi ini yang kita pakai ini adalah nanti tadi Pak Niko juga menjelaskan itu bisa kita kompres. Iya. Jadi kalau dulu satu channel itu bisa satu channel hanya bisa satu, misalnya satu TVRI. channel ini hanya buat TVRI aja gitu. betul. Sekarang satu channel bisa dikompres bisa beberapa stasiun TV gitu. Jadi bisa beberapa stasiun TV, bahkan bisa sampai 12. Jadi nanti artinya apa? Artinya kesempatan buat publik, lembaga penyiaran lokal, lembaga penyiaran komunitas bisa ikut bersiaran di situ. Lebih mempermudah ya Pak Jadi program tidak ASO. hanya lembaga penyiaran swasta ya, tapi lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran komunitas. Kita memberikan akses kepada publik untuk bisa terlibat dalam pengelolaan siaran televisi gitu ya. Tapi nih Pak yang saya bingungkan, apa sih Pak, kan yang kita tahu ya kadang ada beberapa kota yang tidak masih sulit gitu Pak untuk dijangkau. Ada nggak Pak tahapan-tahapan untuk mengantisipasi itu? Ada. Tadi pemerintah sudah memutuskan ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu nanti bulan Maret tahun depan 2022. Iya. Kemudian tahap kedua bulan Agustus dan tahap terakhir itu bulan November. Finalisasinya di November Ya, 2022. tapi dari awal sudah mulai. Jadi Maret, Agustus, November. Nanti tergantung daerahnya gitu. Iya. Misalnya bulan Maret itu baru daerah sebagian Kepri, Riau, Kalimantan Utara, Kalbar, dan sebagian Banten gitu. Nanti bertahap lagi. Nah, jadi kita bertahap. Nah, masalah tadi ada daerah yang masih belum ada infrastrukturnya, Jangkauannya, nanti iya. kita bangun. Jadi pemerintah dan TVRI membangun beberapa Berkolaborasi ya Pak. ya berkolaborasi ya, tentu saja dengan dukungan dari Komisi 1 ya, karena terkait dengan anggaran ya. Jadi nanti kita bangun di beberapa tempat untuk mengisi daerah-daerah yang blank spot gitu ya. Memang belum dalam waktu setahun harus bisa semua, nggak bisa Iya. juga gitu, tapi bertahap lah gitu. Tapi diusahakan November 2022 tuh udah di semua titik sudah bisa dijangkau ya Pak? Harus, yang program ASO? harus. Itu sudah amanat undang-undang mengatakan 2 tahun semenjak undang-undang itu diundangkan harus sudah
analognya mati, celek, dan menjadi digital. Nah, ini PR-nya memastikan itu. Ada jutaan rumah tangga yang harus dipastikan. Kalau kamu bisa beli sendiri, saya bisa sendiri, Pak Deddy pasti bisa beli sendiri tuh yang namanya set top box ya, yang bisa mengalihkan dari analog ke digital. Tapi banyak masyarakat yang nggak bisa beli. Nah, ini yang jadi masalah kita. Nah, kesulitan itu bagaimana tuh, Pak? Nah, Cara... itu harus ya kita harus mendistribusikan set top box ke masyarakat. Jadi kalau data dari Kementerian Sosial itu ada sekitar 8 juta orang yang kira-kira di bawah standar ya, sehingga harus disumbang, harus dibantu oleh set top box. Set top box ini alat kayak decoder, jadi membantu untuk merubah frekuensi analog ke digital ya. Karena sebagian besar mereka masih memiliki TV yang cembung. TV cembung ya. Kalau kamu punya TV yang zaman sekarang yang smart TV, yang LCD LED itu udah rata-rata udah bisa. Pakai kabel aja tuh Ya, langsung. otomatis udah bisa. Tapi yang di pedesaan, di daerah terpencil, di pelosok-pelosok negeri itu masih banyak orang pakai TV cembung. Pakai tabung ya. Nah, itu perlu set top box gitu. Jadi masyarakat tidak usah ketakutan ya Pak, karena akan di-provide bahkan sama kita, sama TVRI dan pemerintah. Tapi sebenarnya masyarakat juga nggak harus tergantung dengan pemerintah. Masyarakat bisa membeli sendiri kalau mau gitu. Karena saya pikir itu ntar lama-lama orang juga akan beli sendiri kok. Karena bagaimanapun juga ini kan murah ya sebenarnya. Ya, paling cuma antara 150.000 sampai 200.000 lah. Seumur hidup loh itu. Oh, itu bisa digunakan seumur hidup? Iya dong, beli sudah seumur hidup dong. Daripada orang rokok, misalnya beli rokok sebulan bisa 1 juta mungkin ya. Ya ini kan seumur hidup. Nggak ada limitation expirednya ya? Nggak ada. Dan lama-lama juga nanti kalau konten-konten di TV itu bagus ya, orang kan akan cenderung untuk ikut gitu ya. Dan nanti kita dorong gitu, karena pemerintah menganjurkan supaya nanti TV-TV yang menyelenggarakan siaran digital ini harus mempunyai konten-konten yang bagus. Istilahnya monster content, content killer ya. Iya, content killer. Nah, ada tuh tahun depan Piala Dunia misalnya. Tahun depan TVRI akan ya kalau punya ada Piala Dunia orang kan masih nonton kan. Iya, pasti. Jadi orang pasti beli. Udah excited banget Iya, itu pasti Piala, beli. udah dengarnya aja. Contohnya seperti itu. Bayangin sekarang ada berapa TV yang kita tahu? Katakanlah 10 sampai 15 TV besar. Kalau dikali 12, berapa tuh nanti tayangan yang akan muncul di TV digital? Jadi apa enggak yang namanya konsumen atau penonton itu dimanjakan gitu. Mau tinggal pilih aja. Nah, tugasnya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, kemudian Kominfo, kemudian DPR yang membantu hanya mengawasi, kalau kami hanya mengawasi saja untuk memilih tuh, menseleksi mana yang bagus-bagus. Jadi supaya nanti isinya bukan mohon maaf ya, bukan konten-konten sembarangan atau konten kaleng-kaleng ya, kayak di platform yang sembarang. Artinya kalau di sini pasti diseleksi. Gitu. Nggak mungkin ada konten kaleng-kaleng ada di digital nanti. Sudah terquality control lah ya sebelum masuk. Gitu. Tapi Pak, apakah ada program Pak, misalkan untuk orang atau masyarakat yang mau membeli sendiri, oke, karena kamu mau beli sendiri, saya ada subsidi deh gitu dari pemerintah. Beli apa nih? Beli set Beli top set box. box-nya. Oh, nggak ada. Kalau beli sendiri ya. Beli Kan minta diskon sama tokonya. Kirain, Pak, karena kamu inisiatif sendiri nih, oke lah saya kasih. Kalau saya yang punya tokonya, kamu saya diskon lah. saya kasih 1 free. Satu, besok Enggak. beli lagi 1. Jadi memang subsidi itu khusus diberikan kepada keluarga rentan miskin, ya. Yang datanya ada di Kementerian Sosial. Permasalahan yang kita tanya kemarin adalah nanti yang bagi siapa? Nah, gitu. Kalau misalnya Pak Bansos yang bagi jelas kan ada pendamping keluarga harapan, ada pendampingnya kan, ada orangnya sampai ke desa. Saya bilang waktu itu kan Kominfo kan nggak ada. Saya bilang kenapa nggak kerjasama dengan TVRI kan gitu. TVRI kan ada tuh sampai ke seluruh pelosok-pelosok. Biar juga menjadi bagian ya. Mohon maaf tahun ini fokusnya bagi dua sedikit lah, ikut mensukseskan kan, mensukseskan ASO kan. Jadi walaupun kita berpikir wah nanti kok kita kasih kerjaan ya buat TVRI ya, nanti nggak bikin konten, tapi ya tahun ini kita mesti kejar sama-sama karena ini tanggung jawabnya LPP juga termasuk tanggung jawab TVRI. Biar lebih ringan Cepet, ya Pak. iya, lebih... gotong royong. Kamu pinter sekali. Aduh. Sebenarnya biar lebih cepat juga gitu, karena kan TVRI kan ada hampir di setiap ibu kota provinsi. Iya, penyebarannya ya. Dan kita juga udah tahu nih gimana peta lokasinya, daerahnya kemana aja. Jadi kayak di TVRI Jabar misalnya sekarang kan, walaupun sebenarnya dari sekarang pun TVRI sudah melakukan itu.
kepala-kepala stasiun di TVRI itu secara inisiatif sendiri itu, walaupun nggak disuruh pemerintah ya udah beli sendiri set-top box-nya, dibagi-bagiin. Ini Capsta Jabar juga begitu, beli sendiri bagi-bagiin gitu. Jadi udah tahu sebenarnya nih titik-titik yang harus dibagi, udah tahu gitu. Dan mereka juga dapat diinformasikan dari dinas sosial setempat ya. Jadi udah ada. Dimulainya kapan tuh Pak pembagian penyaluran? Kita udah set-top dari box? kemarin-kemarin. Oh jadi sekarang itu tuh Sudah berjalan. proses. Sudah proses. berjalan. On progress ya. Sudah proses. Jadi kalau kita diminta oleh pemerintah untuk ikut mendistribusikan secara resmi, ya, yang kemarin ini kan yang kita lakukan nggak resmi kan, kita inisiatif sendiri Inisiatif. aja. Kalau diminta secara resmi membagikan ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Kan kita punya koperasi di setiap itu. Jadi sebetulnya Jadi itu nggak ganggu siaran kita juga gitu. Lihat ini koperasi malah aja. kerjasama yang simbiosis mutualisme ya Pak, TVRI dan harus. pemerintah. Betul gitu. Supaya apa tadi? Itu kan Kominfo kan punya, kalau Kominfo itu kan nggak punya tangan sampai ke tingkat 2, Iya. kan mereka hanya di dinas provinsi kan. Nah ini yang bisa bantu juga TVRI, itu tujuannya biar lebih cepat. Iya, pihak-pihak tangan kanannya ya Pak. Iya, tangan kiri juga. Tangan kanan, tangan kiri jadi gitu Iya, Pak. itu. Bayangkan pokoknya dengan adanya digitalisasi ini, bayangkan dengan sekian banyak kanal ya kan, berarti akan timbul sekian banyak konten. Berarti yang namanya konten kreator itu sekarang dimanjakan, tempatnya sudah banyak. Belum lagi platform-platform sosial media yang Betul. lain kan gitu ya. Apalagi ini juga tempatnya sekarang terbuka sangat lebar. Nah, ini saatnya buat kamu dan teman-teman muda lainnya tuh Iya. mikir ngapain ya untuk bikin sesuatu yang segmented lah, nggak usah selalu berpikir mau bikin untuk semua penonton, semua kalangan gitu ya. Segmented. Zamannya sekarang segmented. Betul, era globalisasi ini tuh menuntut kadang milenial tuh mau nggak mau dituntut untuk mengikuti zamannya Pak. Kalau enggak udah ketinggalan, udah dipatok Betul. ayam. Oh, udah dipatok ayam. Pinter nih. Dipatok buaya juga. Iya, iya. Tapi Gitu. nih Pak, kan saya juga ada apa yang saya sangat excited itu kan TVRI ini identitasnya tuh berita gitu Pak. Apakah setelah ada ke digital ini tuh, sedangkan yang saya tahu juga kan Bapak itu salah satu yang sudah membuat film yang sempat booming 3 Serikandi itu Pak. Apakah TVRI akan tetap dengan identitasnya sendiri itu berita, atau malah di era globalisasi ini tuh akan menambah untuk kayak content killer seperti itu Pak, yang bikin excited anak milenial dan Ya, jadi milenial? kalau saya boleh kasih sedikit flashback ya. Jadi ketika Pak Jokowi waktu itu memanggil saya jadi diskusi tentang bagaimana tentang TVRI, beliau minta memang hiburan ditambah di TVRI. Beliau minta hiburan ditambah karena memang masyarakat sudah bosan, mungkin ya sudah jenuh dengan berita. Iya. Toh pun kalau harus disampaikan dalam bentuk hiburan bisa juga gitu, berita dimasukkan dalam bentuk hiburan juga bisa. Jadi intinya hiburan ditambah. Jadi bagi saya sih memang nggak ada masalah gitu. Hiburan yang informatif tetap. Iya, hiburan informatif, edukatif, dan punya nilai-nilai kebangsaan gitu yang pasti kan. Jadi karena ini fungsi TVRI ini tidak hanya sekedar TV berita juga, kita harus merawat budaya, kita memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, terutama dengan COVID ya saat ini. Kita juga yang paling penting adalah menjadi alat perekat sosial. Kita menjadi alat untuk menjaga kebinekaan kita. Itu fungsi TVRI, tidak sekedar berita gitu ya. Jadi memang musik tradisi kita bina, kesenian lokal kita jaga, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan film juga kita beri ruang juga gitu ya. Ya tentu saja bukan film horor ya, bukan bukan film-film yang aneh-aneh. Ya, film-film. Maka kalau di TVRI filmnya juga tentang kepahlawanan, semangat, anak muda, kebangsaan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Dan kita sudah buat, jadi tahun ini kita banyak sekali buat program-program yang berkaitan dengan milenial, anak muda. Karena memang kita geser share audiens kita ke arah milenial. Betul. Kalau dulu mungkin ada pemahaman TVRI itu jadul ya. Iya. Ya mungkin benar ya. Karena share audiensnya masih usia 45 tahun ke atas, ibu-ibu, pensiunan, segala macam. Sekarang kita geser ke anak muda, 16 sampai 37 tahun. Nah, sekarang programnya macam-macam, ada Lost Man. Lost Man Reborn kita bilang. Jadi Lost Man yang dulu kita reborn lagi nih dengan tayangan sekarang yang menjadi sutradara juga sutradara yang biasa di layar lebar, Andi Yusuf Bahtiar. Jadi kita buat yang benar serius gitu. Kita juga buat dokumenter, macam-macam dokumenter tentang kepahlawanan. Ada Bung Karno. Kemarin kita buat
Usmar Ismail. Sekarang mau buat Gus Dur sama Habibie. Jadi semua kita kasih ruang gitu. Jadi segmen sasarannya tuh tidak hanya ke orang tua ya, pas sekarang ke milenial, ke Iya, zilenial untuk milenial. lebih menikmati. Kalau kamu senangnya nonton apa? Barbie, Pak. Rapunzel. Iya nggak apa-apa, itu kan top of mind ya, top of mind ya. Dan mungkin sama juga di usia kamu, di perempuan yang tinggal di daerah tertentu, mungkin pemikirannya juga mesti sama. Jadi sebenarnya juga seperti restoran, kita harus bisa menyajikan semua. Tapi kan TVRI ini fokusnya tadi itu media pemersatu bangsa tadi. Jadi yang berbau-bau apa namanya ya, kekuatan lokal gitu. Pak Dirut, kemarin saya bikin lomba video ya, dan kita kaget. Lomba video mengenai tokoh desa. Kita kaget bagaimana video itu dibuat sangat baik. Dan tokoh-tokoh desa itu akhirnya mempunyai tempat sendiri. Jadi artinya dengan kemajuan teknologi sekarang orang bikin film lewat handphone, Bisa, ya, bisa. editingnya ada di situ, musiknya ada di situ. Sudah canggih, Sudah sudah semakin canggih. mempermudah. Jadi melibatkan mereka pun menurut saya juga asik tuh. Ada satu kanal sendiri, kanal yang isinya adalah video-video yang dibuat oleh pembuat video lokal tentang misalnya pariwisata daerahnya. Kalau di Kementerian Pariwisata kan cuma ada 10 misalnya gitu ya, daerah pariwisata yang jadi sasaran utama pemerintah. Gimana tuh daerah-daerah yang cantik di ujung Indonesia yang tidak dapat anggaran? Ini pas juga nih Pak, Di Oh. sini baru buat nih. Di TVRI Jabar baru buat juga Festival Film Pendek Jawa Barat. betul. Nah, Cocok ya berarti Mas Ep? oh cocok. Baru buat ini. Animonya banyak nih. Tuh. Filmmaker Betul. dari, kita nggak tahu, dari Tasikmalaya, dari Ciamis, dari Cimahi. Kita Kemarin nggak tahu. juga Pak Iya. saya Pada daftar nih, pada ngirim-ngirim dengar materi-materi. infonya sudah banyak sekali yang mengirimkan video-video untuk ya kan? bersaing di festival film ini, pendek Bagus sekali, ini. bagus sekali. Nanti Pak, usul saya setelah ketemu kan nanti pasti ada yang film yang bagus sekali Iya. sampai yang ya kualitasnya kurang baik Iya. lah. Tapi dibikin lagi pelatihan Iya. supaya nanti kualitasnya Iya. sama. Semakin signifikan ke atas ya. Nah, makanya itu memang TVRI Jabar dan juga TVRI semua harus menjadi kreatif hub. Jadi memang kita punya mimpi ini, TVRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tapi jadi simpul kreatif gitu. Jadi kita fasilitasi. Ini kan TVRI Jabar luas nih tempatnya nih. Iya. Ada tempat-tempat, dikasih aja ruang buat konten kreator, Malah merangkul ya Pak, merangkul startup, orang-orang filmmaker. lokal. Jadi mereka bisa kumpul di sini, kumpul, diskusi lah, buat apalah, workshop. Nanti mau belajar mengenai editing, belajar dengan teman-teman di TVRI. Teman-teman TVRI juga bisa kolaborasi buat konten dengan YouTuber di sini. Kan asik. Kita wadahin ya Iya. Pak. Orang-orang kreatif yang lokal yang bahkan sebelumnya mereka mungkin mempunyai potensi tetapi bingung. Iya. Bingung diasahnya di mana nih, dan Nah, ini TVRI kenapa ini harus begitu? Karena nanti ke depan ini TV ini tidak akan ditonton dengan cara konvensional seperti dulu. TV akan bergerak cepat, berubah platformnya. Orang tidak akan nonton kayak zaman kita dulu. Ya zaman saya dulu lah. Iya. Dan nonton TV di ruang keluarga gitu ya, dengan ayah ibu atau Karena zaman dulu bahkan yang punya TV jarang ya Pak. ya pokoknya kan ada kalau sekarang kan TV itu bisa di mana-mana gitu. Kita nonton TV di handphone, nonton TV di mobile, gadget segala macam, lihat internet. Dan apa yang kita mau nontonnya kan? Sekarang udah tinggal tek 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 gitu. Iya. Iya. Beda. Jadi kita harus bisa Jari berbicara. mensiasati perubahan zaman ini. Dan teman-teman YouTuber ini, konten kreator, video maker, kemudian video blogger, semuanya itu punya potensi untuk kita jadikan bagian dari sama-sama lah kita menjadikan TVRI besar itu. Khusus TVRI Jawa Barat ya. Kita rangkul semua ya Pak. Tapi Pak ada kesulitannya nggak Pak? Kesulitan dalam seperti merangkul yang Sebenarnya nggak ada bloggers tadi? kesulitan, nggak ada kesulitan. Ini problemnya hanya masalah bagaimana nanti mengkomunikasikan aja gitu. Kadang-kadang ini kan teman-teman ini kan pikirannya cepat sekali ya, udah advance lah. Sementara TVRI masih pelan-pelan gitu ya. Tapi mereka melihat sendiri TVRI punya potensi. Itu di Jakarta, Raffi Ahmad sudah ketemu saya 3 kali. Raffi Ahmad loh. Iya. Dia bilang ke saya, Pak Dirut, saya undang makan di rumah saya. Ngapain nih? Saya undang deh. Pak Dirut mau makan apa? Oh, saya bilang saya mau makan sabu-sabu. Bener, di rumahnya disiapin sabu-sabu. Dia panggil koki, siapin semua untuk menjamu saya gitu. Ketika saya datang, saya tanya, lu ngapain undang gue pakai gini, pakai acara koki segala macam? Karena saya pengen masuk TVRI. Nah, gila. Alasannya Gelo. kenapa tuh Pak? Bagus tuh, gitu ya. Saya mau masuk Asik TVRI. tuh. Oh iya, saya pengen masuk TVRI.
Gimana caranya? Raffi Ahmad loh. Iya, seorang Raffi Ahmad yang padahal diundang ya Iya, dari berbagai. dia pengen kolaborasi dengan TVRI karena dia melihat mungkin TVRI punya potensial viewers yang nggak dijangkau oleh dia gitu. Kan nggak semua penetrasi internet kan sudah masuk ke kabupaten, ke pedesaan, kan belum tentu juga gitu. Nah, dia melihat itu kali. Dia ngajak kolaborasi dengan kita gitu. Saya bilang sama dia, sama Raffi Ahmad, tapi kita nggak bisa konten-konten prank loh. Iya. Di sini nggak boleh lah. Iya. Enggak, saya ngerti Pak Dirut, saya ngerti kita buat Karena merangkap dengan pemerintah ya, Pak. kita buat konten pendidikan, kita buat konten keluarga, kita ngerti. Yuk, mari kita. Tuh kan. Kalau orang seperti Raffi dan semua konten kreator lainnya yang secanggih itu berpikir untuk kolaborasi dengan TVRI dan kemudian menguatkan program yang lebih banyak. TVRI semakin di Semua depan sama-sama, lagi. semua sama-sama, bareng-bareng. Ini kan kolaborasi. TVRI juga nggak bisa sendiri, teman-teman saja sudah melihat bahwa potensinya harus dikerjakan sama-sama. Kan zamannya kolab sekarang, Iya. ya kan kolab. Ya. Menggali potensi-potensi lagi lebih dalam. Nah, kita tantang nih teman-teman influencer di Jawa Barat nih. Ayo Iya. dong, sama-sama nih gitu. TVRI sudah terbuka tangannya. Iya, terbuka. Silakan gitu. Salah satunya yang tadi film festival pendek itu. Nah, itu cakep ya. Tapi Pak, yang saya ingin tanyakan juga Pak, ada nggak sih advice untuk anak-anak milenial, zilenials untuk zaman sekarang gitu? Sedangkan kan Pak Niko, Pak Dirut juga sudah menjadi posisi yang diidam-idamkan gitu Pak untuk para generasi yang baru ini. Mungkin ada masukan gitu atau enggak ada memorable yang pernah Bapak alami dan itu tuh sangat inspiratif sekali. Coba Pak Yu. Ya, kalau mungkin ya saya dengan Pak Niko mungkin hampir sama lah karena kita datang dari industri kreatif juga lah ya. Jadi intinya sih sebenarnya sih hanya kita punya passion gitu ya. Passion itu yang kita jaga dan kita benar-benar serius dengan passion kita. Nggak mudah menyerah ya, dan ya kita fokus lah gitu. Dan saya pikir ini mimpi semua anak-anak sama lah ya. Mereka juga punya passion, mereka juga punya mimpi, dan mereka ingin jadi somebody nanti suatu saat gitu lah. Jadi dan kesempatan ini kan saat ini jauh lebih besar daripada zaman saya gitu ya. Zaman saya tuh orang masuk sekolah film dianggap masa depan suram gitu. Ya, madesu ya Pak zaman Madesu dulu. zaman Ya, dulu. Mas, Orang tahu tua aja kalau orang tua madesu. saya dulu bilang, ngapain sekolah film gitu. Mau jadi apa lo? Jadi apa lu? Stigmanya tuh dipandang sebelah mata Pak. Iya, padahal sekarang ya Luar orang biasa. film luar biasa, konten kreator segala macam. Itu ada perubahan paradigma di Amerika. Majalah Fortune tuh dulu pernah buat penelitian. Zaman saya dulu itu yang dicari oleh ibu-ibu calon menantunya itu yang sekolah MBA, lulusan MBA. Iya. Sekarang sekolah lulusan film yang dicari. Di Amerika itu udah perubahan ini. Tahu gitu saya mau ke film aja biar dibantu idaman. Sayang anak saya cewek semua. Kalau anak saya cowok sudah Aduh. kesepakat. Saya udah mau langsung lamar kasih CV ke Bapak. Yang sekarang nih, yang kalau boleh saya kasih masukan, ini zamannya berbeda banget dengan zaman kita. Dulu saya mau jadi penyiar itu kita mesti daftar kemana-mana, ya, audisi, ya kan, 10 audisi diterima sekali. Ada yang 100 audisi nggak masuk juga, kan gitu kan, garis tangan. Tapi sekarang kita nggak perlu audisi. Nggak dapat audisi tapi dapat gelas kan Pak. Sekarang kita nggak perlu audisi ya. Mau bikin siaran, bikin sendiri, bikin YouTube channel sendiri misalnya. Kamu mau nonton, banyak sekarang platformnya. Sehingga kalau zaman sekarang kuncinya adalah lakukan sekarang. Ya kan? Jangan mikir, waduh saya bikin kreatif seperti apa dulu nanti. Waduh kelamaan mikir setahun, sementara orang yang bikin konten udah setiap hari bertambah. Sebelum gitu. bikin Do it konten now. udah deg-degan duluan Pak. Sholat istihara dulu kan yang dibikin kontennya. Jangan kebanyakan mikir juga zaman sekarang itu. Bikin aja dulu karena kita nggak pernah tahu. Dan proses kreatif itu kan berjalan terus ya. Jalanin aja prosesnya karena tadi kan proses itu tidak mengkhianati hasil. Gitu. Jadi mungkin dari Bapak Dirut passion ya Pak, karena passion yang dibayar tuh sesuatu yang sangat bikin hidup kita enjoy kayaknya. Iya, betul. Dan dari Pak Niko itu tuh Proses. manfaatkan ya Pak peluang kesempatan yang ada tuh diraih lah, ditangkap ya Pak. Iya. Ada kita kejebur
Ya udah sekalian aja ya Pak, cari Iya. ikan, berenang. Pinter nih. Siap, Siap, Bapak. siap. Terima kasih Iya. Bapak sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcastnya TVRI, dan mungkin Bapak boleh ikut mengajak ke masyarakat. Jadi saudara-saudaraku di Jawa Barat, dalam setahun ini kita akan segera menjalankan analog switch off ya. Televisi kita akan bergerak dari analog, bukan bergerak, berubah teknologinya dari analog menjadi digital. Gambarnya lebih terang. Jadi teman-teman kalau ada yang TV-nya memang ini, coba hubungin orang-orang di sekitarnya, gabungin datanya supaya nanti begitu ada pembagian atau distribusi, saudara-saudara kita cepet dapat. Jangan sampai November tahun depan TV-nya masih, oh malah kalau udah analog switch off mati ya Pak ya. Pak Dirut ya, mati gitu. Nggak bisa Jangan ketinggalan zaman. Jangan ketinggalan zaman ya. Jadi sukseskan analog switch off ta. Ya mungkin dari Pak Dirut juga boleh ajak untuk subscribe, komen, dan juga like YouTube-nya Iya. TVRI Jawa Barat Pak. Intinya coba untuk tadi disampaikan subscribe, komen, like YouTube-nya TVRI Jawa Barat, dan yang paling penting konten-konten kreator, teman-teman kreatif, filmmaker, video blogger, semuanya datang aja ke TVRI Jawa Barat. Kita akan kasih ruang untuk bisa berkolaborasi, jadikan TVRI Jawa Barat ini sebagai creative hub, simpul dari semua teman-teman kreatif untuk berkolaborasi. Manfaatkan kesempatan yang ada Ya. ya Pak, peluang. Terima kasih Pak Niko, Pak Dirut. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Sukses podcastnya ya. Amin. Sukses. Amin. Bapak juga like ya Pak dan Oh iya, pasti nanti. Saya kasih like yang banyak. jempol Ya, ya Pak, sukses jempol ya. 4 sampai Sukses. jempol kaki juga. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Thank you.